keduanya mempunyai pengalaman kepemimpinan yang luar biasa, ya. Ya baik Pak Anies Baswedan maupun Gus Muhaimin Iskandar, saat ini masyarakat Indonesia itu betul-betul menginginkan adanya perubahan yang lebih baik. Karena kalau tidak, pasangan tidak mungkin terbentuk. Kunjungan ke Sulsel kali ini menjadi istimewa karena ini adalah kunjungan Pak Anies Baswedan yang pertama kali setelah memiliki bakal calon wakil presiden. Dan ini tentu memberikan kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has Channel On Spot. Masya Allah. Dengan Ketua DPW Makassar, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Dengan Bapak Muhammad Amri Arsyid. Muhammad Amri Arsyid. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Ya, ketemu lagi di Has Channel dan Peace Channel. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Sehat. Bisa jumpa kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi dalam kesempatan bisik-bisik politik kenegaraan, cakep. Yang biasa kita tayang di di semua provinsi ya. Alhamdulillah sudah lumayan banyak followernya ya. Jadi hari ini saya bergembira bisa jumpa dengan seorang tokoh Sulawesi Selatan, Ketua DPW, penyelenggara acara silaturahmi pasangan Amin ya. Amin. Masya Allah, ini suatu kerja besar ya. Saya lihat persiapannya matang, semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Dan hari ini kelihatan muka antum segar bugar nih. Meskipun lelah, tapi tetap semangat. Masya Allah. Segar. Tidak kelihatan lelahnya. Masya Allah. Yang kelihatan hak keceriaan. Alhamdulillah. Nanti perubahan. Alhamdulillah, insya Allah. Jadi tokoh yang kita dukung ini dua-dua pasangan muda. Iya betul. Dua-dua punya kapasitas dan kapabilitas. Betul. Punya pengalaman. Betul. Ini betul-betul chemistry yang luar biasa. Ya. Gimana menurut antum? Ya betul. Jadi menurut saya ini adalah kalau dalam sepak bola sering kita sebut sebagai the dream team. Jadi dengan pasangan ini menurut saya ada dua hal yang bisa kita petik. Yang pertama adalah Indonesia insya Allah bakal dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul berasal dari rakyat. Yang pertama, dan memahami betul bagaimana psikologis dari rakyat Indonesia. Dan mewakili representatif atau kondisi masyarakat Indonesia secara umum. Yang kedua, keduanya mempunyai pengalaman kepemimpinan yang luar biasa. Ya baik Pak Anies Baswedan maupun Gus Muhaimin Iskandar. Ya, keduanya memiliki background kepemimpinan yang sangat layak untuk memimpin Indonesia. Mempunyai Pak Anies Baswedan dengan pengalaman birokrasi sebagai mantan gubernur DKI Jakarta, yang juga mantan menteri, yang merupakan representatif dari Indonesia. Kita bisa mengatakan bahwa Jakarta itu bisa dikatakan mewakili Indonesia secara umum. Sedangkan Gus Muhaimin memimpin partai dalam hal ini PKB dengan periode yang cukup lama. Dan alhamdulillah kita lihat berhasil membesarkan partai ini. Artinya ada bekal yang cukup untuk bisa menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Insya Allah. Ini yang luar biasa, dan yang paling penting sekali yang kita rasakan adalah ada konsolidasi keumatan. Yang kita yakin ini bakal memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia, bukan hanya umat Islam, tapi rahmatan lil alamin. Pada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, insya Allah. Itu yang kita yakini. Sesuai ajaran Nabi ya. Insya Allah. Islam ini untuk umat dan seluruh alam semesta, insya Allah. Umat. Jadi semua golongan, semua agama, semuanya akan jalan bareng ya. Itu yang kita yakini. Apalagi kejutan besar ini antara PKS dan PKB. Ini seakan-akan tanda kutip tanda kutip itu berbeda semacam. Ada orang bilang
terjadi rekonsiliasi yang luar biasa gitu. Insyaallah, Dan Masya Allah. ini adalah kehendaknya Allah, Masya Allah. takdirnya Allah, bukan Betul. suatu hal yang bisa kita rekayasa. Betul. Insya Allah kemaslahatan Kita ada lihat di yang sana. tadinya dengan AHY sudah begitu mesra ya hampir 1 tahun, tiba-tiba godok wagadi menakdirkan lain ya. Allah menakdirkan Iya. yang lain. Jadi kalau buat kita orang ya, Iya. ini suatu petanda ya. Bahwa Insya Allah, anta urid, anta turid, wallahu yaf'alu lima yurid ya. Insya Allah. Gitu. Insya Allah. Jadi Pasti. walaupun direkayasa oleh pihak lawan Iya. dengan segala macam Apapun cara. keinginan kita, Allah yang berkehendak. Insya Allah. Ini menarik nih. Sekarang ini kan dari sekian koalisi bahkan akhir-akhir ini mau jadi Iya. dua pasangan. Dua Gimana pasangan. Duranto? Apa kita ada semacam kegundahan dengan ada dua pasangan? Ya, ini yang seringkali kita sebut sebagai ya manusia punya keinginan, Allah yang berkehendak. Tuh. Dan satu kesyukuran karena pasangan koalisi perubahan dan persatuan ini bisa menggenapkan lebih dahulu sehingga tidak harus terdistrak atau terganggu dengan dinamika politik yang terjadi di luar dari koalisi Yang begitu dahsyat. yang selama begitu ini. dahsyat ya. Nah, kita tinggal mematangkan koalisi kita, mematangkan pasangan kita, ya, mengantarkan pasangan kita ini menuju kepada panggung kompetisi dan insya Allah memenangkan kompetisi ini. Ya. Sementara kita melihat ya kembali lagi kadarullah ya, pasangan yang lain masih sibuk, Iya, saya lihat masih sibuk sana kemari gitu kan. Badan pekerja udah terbentuk sekarang. Iya betul. Betul kan? Lobby saya badan pekerja sudah terbentuk ya, yang baru ya. Iya. Dan alhamdulillah ini juga pertanda yang baik bahwa kita selalu menyesuaikan dinamika ya dengan perubahan yang terjadi di Masya Allah. internal kita. Dan Iya. ini fleksibilitas yang tinggi. Orang bilang ya agility yang bagus gitu ya, bahwa Iya, kita siap ada perubahan, ada dinamika, kita sesuaikan. Dan Masya ini Allah. menuju perubahan yang lebih Dari baik. tim 8 Tim 8 tim badan pekerja. badan pekerja. Masya Betul. Allah. Mabruk, luar Insya Allah, biasa. alhamdulillah. Saya dengar apa dengan terbentuk badan pekerja ini sehingga perahu yang kapal yang sudah penuh muatan tinggal berlayar ya. Iya, insya Allah. Dan bukan cuma itu ya, kita betul-betul ingin memperluas, mengakomodir seluruh jaringan relawan yang menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Dan kami sangat meyakini bahwa saat ini masyarakat Indonesia itu betul-betul menginginkan adanya perubahan yang lebih baik. Karena kalau tidak, pasangan tidak mungkin terbentuk. Iya, saya juga bersyukur. Andaikan ada terjadi dua pasangan, berarti ini ada status quo dan Iya. yang bukan non status quo kan? Iya, Bagus betul. juga kan? Betul. Iya, jadi orang bisa melihat kelompok mana dan kelompok sini kan? Iya. Kan lebih enak kan daripada Betul. nggak jelas kan? Nah, ini kolomnya jelas, kolomnya ke sana kan? Ini kolom kita kan ke sini kan? Ya, Iya, Ustaz? iya betul. Meskipun secara hitungan politik tentu ya kita meyakini bahwa ya mensolidkan atau menjadikan persaingan menjadi hanya dua pasang mungkin saat ini masih terlalu berat gitu. Terlalu berat. Karena kami yakin juga dua pasang yang di luar sana juga pasti menginginkan pengen maju masing-masing Iya, gitu ya. betul. Masih banyak tarik-menarik kepentingan ya. Masih banyak kepentingan yang tidak sejalan menurut Iya. kita. Jadi insya Allah ya kita masih meyakini ini akan running 3 pasang. Ini tanda kutip politik dagang sapi masih berjalan nih. Pasti. Pasti. Pak Amri, Ya, Bib. kembali lagi ke event kita ini. Ya, Ya, ya. mungkin sedikit saya mau Ya, ya. mengupas ya apa aja rencana Ya. capres dan cawapres Ya, ya. kita di Ya, ya. kita pagi ini ke Ya, ya. Palopo ya. Gimana mohon penjelasan? Ya, jadi kunjungan ke Sulsel kali ini menjadi istimewa karena ini adalah kunjungan Pak Anies Baswedan yang pertama kali setelah memiliki bakal calon wakil presiden. Oke. Dan ini tentu memberikan kesan yang berbeda. Dan yang kedua, Palopo adalah bagian dari Sulawesi Selatan yang bisa dikatakan relatif butuh penguatan. Ya, butuh penguatan karena memang diakui bahwa di daerah Palopo dan sekitarnya ini Pak Anies Baswedan masih membutuhkan penguatan-penguatan karena ya sepertinya masih kuat di calon presiden yang lain ya, baik itu dari Prabowo maupun dari Ganjar. Nah, jadi acara di Palopo ini menjadi sangat strategis untuk membuktikan bahwa dukungan pada Anies di wilayah ini ya, khususnya Lurah ya yang direpresentasikan di Kota Palopo ini sudah semakin baik. Nah, ini dibuktikan hari ini ya, beliau akan disambut oleh ribuan masyarakat yang nantinya akan hadir di Kedatuan Luwu, di Kerajaan Luwu, dan sekaligus juga mungkin akan memberikan
kultum atau ceramah singkat di masjid tertua di Lu, ya, kita bangga ya. Insya Allah Seorang calon presiden bisa berdakwah. Bisa berdakwah. Ya, beliau akan memberikan ceramah ba'da zuhur, ya, insya Allah kepada masyarakat dan juga kepada seluruh simpatisan di Kota Palopo. Okay. Ya, ini simbol juga, simbol Sulawesi Selatan. Insya Allah. Masya Allah, mabruk. Kembali lagi ke Sulawesi Selatan. Ya. Setelah itu gimana lagi lanjut acaranya? Jadi setelah dari Palopo, beliau akan menghadiri konsolidasi bakal calon anggota dewan sesulsel yang akan dihadiri oleh ribuan juga anggota bakal calon anggota dewan di Hotel Dalton. Ya. Dan setelah itu dilanjutkan dengan apel siaga pemenangan. Nah, ini yang menarik karena akan dihadiri oleh ribuan simpatisan, struktur, ya, dan juga anggota dewan dari di hotel yang kita potensin sekarang. Di hotel tempat kita ini sekarang akan diadakan ya konsolidasi bakal calon anggota dewan. Setelah itu bergerak ke lapangan Emi Sailan Hertasning untuk melaksanakan apel siaga pemenangan. Dan ini kita bayangkan akan mendapatkan sambutan dan antusiasme masyarakat yang sangat baik pastinya karena di tengah-tengah kota. Disinilah uji coba. Ajang membuktikan bahwa betul ya Anies di Sulsel itu insya Allah akan menang dan survei-survei sekarang sudah memperlihatkan hal tersebut. Kecenderungannya memang ya Anies menang. Ya kita buktikan, kita bisa melihat bahwa pasangan-pasangan calon yang lain itu begitu agresif memasang baliho, billboard. Ya ini pasti indikasi dari kekhawatiran gitu kan. Sedangkan kita ya biasa aja. Gitu. Ya kalau kita kan kekuatannya akar rumputnya udah betul-betul milik Anies. Kita di spiritual, kalau mereka ada material. Gitu ya. Kan ada perbedaan kan? Insyaallah. Kalau spiritual kan akan berbeda dengan material kan? Pendekatan vertikal. Oke, dan ada acara berikutnya lagi? Puncaknya sebenarnya puncak acara konsolidasi dari bakal calon presiden kita ini, Pak Anies Baswedan, insya Allah akan dilaksanakan besok hari Ahad, tanggal 24. Nah ini target kita paling tidak 500.000 ya peserta yang akan hadir di Jalan Sehat Gembira. Besok pagi? Besok pagi dari jam 6 sampai selesai. Nah ini saya kira ultimate atau puncak ya, memperlihatkan konsolidasi dukungan Anies Baswedan di Sulawesi Selatan. Itu siapa yang terlibat itu? Ini yang terlibat mulai dari partai pengusung, ya. Ada 4 partai pengusung atau mungkin 5 ya, mulai dari PKS, kemudian Nasdem, kemudian Partai Umat, ya, kemudian PKB tentunya ya, PKB dan Partai Masyumi. Ya, dan juga jaringan relawan yang jumlahnya ratusan itu akan hadir dan dengan semua peserta. Ya ribuan tentunya akan memberikan kesan yang baik nantinya. Nanti malam ada event apa nih insya Allah? Nanti malam, ini yang menarik nih, karena nanti malam rencana kita akan melakukan konsolidasi dan silaturahim dengan para purnawirawan jenderal dan juga habaib. Ya. Ini menurut saya salah satu pendekatan vertikal dan horizontal insya Allah yang kita lakukan. Jadi bukan cuma upaya-upaya horizontal, tapi juga upaya vertikal insya Allah kita akan lakukan. Dan menurut saya ini menjadi ajang konsolidasi yang baik ya dengan para purnawirawan jenderal dan juga habaib. Kurang lebih dihadiri berapa orang insya Allah tuh? Rencananya paling tidak diwakili oleh 50 ya sampai 100 orang ya perwakilan. Karena kan ini acara elit ya, jadi mungkin belum akan dihadiri oleh para pimpinan tokoh Sulsel insya Allah. Sambil makan malam. Sambil silaturahim makan malam insya Allah. Mungkin ada agenda tambahan yang perlu disampaikan kepada netizen kita. Sebenarnya kita juga mengagendakan salah satu bentuk dukungan kita kepada Pak Anies Baswedan di Kabupaten Takalar. Kita akan mengadakan peresmian rumah pemenangan di sana, sekaligus ada dialog tani nelayan yang kita laksanakan bersama Presiden PKS. Cuman mungkin agenda ini tidak bisa dihadiri oleh Pak Anies Baswedan karena padatnya agenda di Makassar. Jadi hanya akan mungkin dihadiri oleh seluruh insan PKS dan juga Presiden PKS akan hadir di sana memberikan arahan insyaallah. Pak Ahmad Syaihu ya? Pak Ahmad Syaihu ya, Pak Presiden PKS ya. Presiden asik. Ya, mungkin Ustaz tambahkan lagi untuk netizen kita yang ada di Sulawesi ini semacam ajakan atau undangan lah untuk acara beberapa hari yang kita jelaskan tadi. Betul. Jadi mungkin kami ingin menghimbau kepada seluruh pendukung simpatisan Pak
Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar untuk bisa memaksimalkan kehadiran kita di gerak jalan atau Jalan Sehat Gembira yang akan dilaksanakan tanggal 24 September besok, hari Ahad, di depan Monumen Mandala. Ini kita jadikan sebagai ajang kita untuk meningkatkan kebugaran kesehatan kita, tapi sekaligus juga untuk bersilaturahmi dengan bakal calon presiden kita Pak Anies Baswedan dan seluruh simpatisan yang ada di Sulsel. Karena ini mulai dari ujung utara Sulawesi Selatan ya, Luwu Timur sampai ke ujung selatan Pulau Selayar, ini akan dihadiri oleh seluruh insan pendukung dan juga simpatisan dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Jadi sayang kalau agenda ini dilewatkan karena satu lagi ya, bukan hanya sekedar kehadiran kita berharap kita bisa mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia. Ada hadiah mobil, motor, Masya Allah, umroh yang jumlahnya puluhan. Jadi ya sayang kalau bisa tidak hadir ya. Jadi segera dapatkan kuponnya supaya insya Allah kalau Allah berkehendak ya, siapa tahu kita yang beruntung mendapatkan. Itu untuk umum ya? Untuk umum, terbuka untuk siapa saja. Silakan bergabung. Mungkin himbauan ya kepada yang hadir nanti betul-betul tertib ya. Ya, itu yang pasti. Jadi jangan sampai kita berdesak-desakan. Tertib, rapi, karena di sana sudah disiapkan pos-pos untuk merapikan dan sekaligus juga pos-pos konsumsi yang sudah disiapkan oleh relawan untuk relawan. Dari relawan untuk relawan. Dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat, insya Allah. Iya, agar kedaulatan rakyat bisa terwujud kembali ke tangan rakyat, insya Allah. Luar biasa nih, Masya Allah. Ustadz, mungkin ada tambahan lagi nih buat kita nih. Ya, saya kira lagi nih kira-kira buat elit nih, elit politik mulai juga nih, kan antum sebagai tokoh di sini kan juga mengingatkan elit-elit di pusat ini supaya ini kan sudah menjelang istilahnya kan kontestasi sudah hampir harinya gitu. Betul. Sudahlah ribut-ribut kan mungkin seperti itu ya. Ya. Saya kira ya kita semua paham bahwa wajar ya kalau misalnya menjelang pendaftaran, menjelang kontestasi politik ini semua ingin memberikan dukungan kepada calonnya masing-masing. Semua yakin bahwa calonnya akan menang. Itu satu hal yang wajar. Tetapi kami melihat yang pertama khususnya kepada para elit politik ya, tolong kita kedepankan kebersamaan, ya, persatuan dan kedamaian. Jangan kita menjadi pemicu terjadinya rusaknya persatuan atau pemicu terjadinya perpecahan. Betul. Caranya gimana? Ya dengan cara terus menghimbau kepada masyarakat agar tidak berkompetisi dengan cara yang tidak sehat. Ya, jadi saling memberi dukungan, ya. Ya mungkin tidak perlu saling memberi pujian, paling tidak menghujat satu sama lain. Ya, terus berkomunikasi dengan cara yang baik. Dan bagi elit politik tentu dengan semua pendukungnya pastilah menginginkan ya bahwa yang terbaik bagi bangsa Indonesia itulah yang akan terpilih nantinya. Itu adalah harapan besar kita bersama. Meskipun kita berkompetisi, tapi nanti pada akhirnya kita akan menjadi satu dengan terpilihnya calon pemimpin atau terpilihnya pemimpin kita di Indonesia. Dan kita berharap setelah itu ya tidak ada perpecahan lagi gitu. Karena ini memang sudah menjadi kebiasaan. Betul. Setelah 5 tahun ya, dan jangan sampai meruncing lah gitu. Jangan sampai menyebabkan bangsa kita terpecah belah. Jadi ini yang perlu kita kedepankan. Karena kesempatan masih ada ya 5 tahun berikutnya. Gitu. Kenapa harus rebut-rebutin sekarang ya? Dan setelah terpilih pun juga kita pasti akan duduk bersama untuk kemudian membicarakan agenda nasional, agenda bersama, bukan lagi agenda calon masing-masing, tapi agenda nasional. Karena menuju perbaikan ya. Ya, insya Allah perubahan dan perbaikan itu kita butuhkan ya. Betul sekali. Buat bangsa ini ya. Betul sekali. Elit-elit ya. Nah, itu agenda utama kita. Ya, perbaikan menuju ke arah yang lebih baik bagi bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Benar-benar kita berharap ya dengan event ini ya. Event ini sebagai pendewasaan politik ya. Baik elit politik maupun masyarakat bawah ini membuktikan ini bukan digerakkan. Ini semua kemauan masyarakat. Tidak ada dibayar di sini kan. Tidak ada tim sukses yang harus keluar uang mendatangkan masa dan segala macam kan. Karena semuanya dengan bergerak dengan sukarela, bergerak dengan ikhlas. Dengan biaya sendiri. Iya, dengan biaya sendiri dan tujuan untuk Indonesia lebih baik. Masya Allah, Masya Allah. Ini kelebihannya ya. Ya, mudah-mudahan event ini menjadi berkah. Amin. Menjadi berkah. Amin. Karena kita pengen berharap ya Indonesia lebih baik, lebih maju, lebih berakhlak, lebih beradab.
konstitusi dijalankan dengan sesuai dengan amanat, Insyaallah. gitu. Hukum ditegakkan, ya. Hukum ditegakkan, Ya. tidak tebang pilih, kan? Betul, Ya, betul. Ustadz banyak banget nih masalah yang kita di negeri ini kayaknya. Ya, kalau mau diurai nggak selesai semalam sampai Iya, semalam suntuk nih. Iya. Mudah-mudahan 2024 ini apa namanya titik nol ya Yes. ke depan ya. Yap. Insya Allah. Perubahan. Baiklah Ustadz, kita akhiri. Baik Habib. Atau masih ada tambahan lagi? Saya kira cukup ya. Ya, ayo hadir di Gerak Jalan Sehat Gembira di depan Monumen Mandala Kota Makassar. Iya. Kita tunggu kehadiran semua netizen. Untuk nanti malam tokoh-tokoh Nanti silakan. malam tokoh-tokoh insya Allah silaturahim di sini. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bisik-bisik politik kenegaraan dengan tokoh Sulawesi Selatan. Wah, menyenangkan sekali. Masya Allah. Masya Allah. Ini ada hajat besar. Semoga kita sama-sama berdoa ya. Amin. Sama-sama berdoa karena nawaitu yang ikhlas ya. Semua mendapatkan satu hasil yang juga baik ya. Siap. Insya Allah. Baiklah, bisik-bisik sekaligus konfirmasi ya tentang acara hari ini Ya. dan besok, selanjutnya besok lusa ya. Besok Hari, ya. Besok. Mudah-mudahan besok ya. Besok, terakhir insya Allah, besok. ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Dengan ridho Allah tentunya ya. Amin. Insya Allah. Gitu. Jadi kalau kita kembali ke kehendak kita, anurid, anta turid, Wallahu. lima yurid. Ya, mungkin mudah-mudahan kehendak Allah nih. Ya. Karena kehendak Allah, ridho Allah semuanya berlancar, tidak ada apa-apa. Betul sekali. Baik Ustadz Amri, terima kasih banyak waktunya. Jazakallah khair. Terima kasih. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Barakallahu. sehat-sehat terus. Insyaallah. Jaga kesehatan. Amin. Kita akhiri bisik-bisik kenegaraan ini dengan tokoh Sulawesi Selatan, Bapak Amri Ketua DPW Sulawesi Selatan, PKS tentunya ya. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah. PKS. Dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Khas dan Peace Channel. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.